Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Oke, sudah ya tadi video terkait proses perumusan Pancasila. Jadi tadi seperti apa sih dalam perumusan Pancasila itu, terus apa yang mendasari gitu ya, apa yang mendasari dari terjadinya proses perumusan Pancasila ini. Oke, tadi siapa Vicky ya? Menurut Vicky seperti apa sih proses perumusan Pancasila? Terus juga apa sih yang mendasari, yang menjadi pemicu ya, kenapa sih Pancasila ini harus disusun ya, pada saat itu disusun, dirumuskan sampai ditetapkan sebagai salah satu landasan ya, sebagai salah satu dasar negara. Oke, silakan. Jadi sebelum nilai-nilai Pancasila yang kita kenal sekarang ini, dalam prosesnya perumusan Pancasila ini memiliki suatu Ya, mana Vicky? Sebentar, saya belum record. Ya, mana? Ya. Oke. Ya, sebagaimana sebelumnya Pancasila, nilai Pancasila kita kenal sebagai saat ini, sebelumnya terdapat gitu proses-proses yang dilalui sehingga nilai-nilai yang kita kenal sekarang, di mana sebelumnya ada nilai-nilai kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dilihat dari dilakukan rapat lagi, dapat dilihat bahwa nilai-nilai ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sehingga akhirnya para anggota BPUPKI melakukan suatu rapat lagi untuk pada akhirnya menetapkan nilai-nilai Pancasila yang kita kenal sebagai saat ini, Bu. Dan nilai-nilai tersebut diakui dan sesuai dengan konteks atau identitas dari negara saat ini. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi pendapat lain seperti apa sih Pancasila ini dirumuskan, lalu pemicunya kenapa harus dirumuskan, apa sih yang mendasari kenapa nih perlu dirumuskan Pancasila dan proses-prosesnya. Ada pendapat lain? Oh, tadi di video kan tadi ada BPUPKI ya, ada BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, seperti apa mereka ada rapat, tadi ya ada beberapa tokoh-tokoh yang kita kenal ya, rapat mengusulkan gitu ya, mengusulkan ide-idenya terkait perumusan Pancasila tadi ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kuliah kita kan student center ya, student center berpusat pada mahasiswa ya, pada siswa mahasiswa. Saya harapannya ya teman-teman di sini bisa lebih aktif gitu ya menyampaikan pendapatnya terkait proses pengusulan Pancasila. Coba saya cek dulu di GCR. Ada, silakan. 35. Oke, sepertinya materi juga sudah saya sampaikan ya di GCR ya, sudah saya upload. Sebenarnya kalau sudah ada yang baca ya, sih harusnya sudah paham ya, bisa menyampaikan seperti apa sih pemicunya ya. Pemicunya dari terbentuknya Pancasila ini, seperti yang kita ketahui ya,
pada saat itu kan ada perang ya antara Sekutu dan Jepang. Nah, Jepang itu menjanjikan ya, menjanjikan Indonesia kemerdekaan pada saat itu karena dia butuh semacam bala bantuan ya untuk memenangkan perang. Jadi Jepang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, disinilah Indonesia memanfaatkan kesempatan ya, memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Dengan adanya, dengan tumbuhnya dan yang kita punya pada saat itu ya, yang kita punya itu rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air gitu ya. Rasa nasionalisme yang kuat inilah yang tadi menjadi pemicu, oh kita harus melakukan pergerakan nih supaya kita bisa mencapai kemerdekaan tadi, yang mana itu diusulkan oleh dalam suatu gerakan Perhimpunan Indonesia ya. Perhimpunan Indonesia ini yang beranggotakan anak-anak muda ya, anak-anak muda seperti kalian ya, kalian ini mahasiswa-mahasiswa ini gitu ya, mahasiswa-mahasiswa ini yang lagi-lagi saya sampaikan agent of change gitu ya, agent of change yang nantinya akan melakukan perubahan gitu ya. Dan juga tadi diawali dulu ada Sumpah Pemuda, itu kan Sumpah Pemuda, para pemuda berkumpul gitu ya, berkumpul dalam upaya-upaya pada momen perumusan diri sebagai bahasa Indonesia. Nah, di proses perumusan ini juga, proses Pancasila ini, kan jadi ada beberapa tokoh yang mengusulkan ya, ada beberapa tokoh yang mengusulkan ide-idenya tentang seperti apa sih kita harus merumuskan Pancasila itu, seperti apa kita harus merumuskan Pancasila. Oh, ide saya seperti ini, ide Vicky beda lagi gitu ya, ide siapa lagi misalnya tadi Melisa beda lagi gitu ya. Nah, di sini nanti tadi ada BPUPKI, jadi mereka menyelenggarakan rapat, di setiap rapat mereka dari beberapa anggota yang menyampaikan usulan-usulannya tadi ya, menyampaikan usulan-usulan sebagai satu bentuk proses perumusan Pancasila ini tadi yang nantinya akan dirapatkan gitu ya. Jadi sebelum terbentuknya Pancasila pun nilai-nilai Pancasila itu yang telah kita susun secara tidak sadar itu sudah ada gitu ya. Seperti contohnya musyawarah mufakat gitu ya. Dalam sidang dan diskusi itu kan ada musyawarah mufakat ya yang terkait di dalamnya, itu juga menjadi dasar bangsa Indonesia pada saat itu dalam merumuskan Pancasila sampai akhirnya ditetapkan oleh, jadi setelah BPUPKI ada PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah tadi dirumuskan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 hingga sampai akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi Pancasila ini merupakan salah satu syarat gitu ya, syarat perlu bagi suatu negara untuk dapat diakui kemerdekaannya. Bukan hanya ada penduduk, bukan hanya ada wilayah, tapi dia harus juga punya dasar negara gitu ya, supaya bisa diakui oleh bangsa lain. Jadi inilah juga sebagai salah satu pemicu oleh tokoh-tokoh pada masa itu untuk menyusun satu dasar negara, yang mana dasar negara ini sebagai landasan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang pastinya akan digunakan terus ya, akan digunakan terus ke depannya oleh bangsa dalam perihal apapun yang terkait kegiatan berkehidupan, berkebangsaan dan bernegara. Seperti itu ya untuk seperti apa kajian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia pada proses perumusan Pancasila. Oke, lalu kita masuk ke yang kedua ya, materi kedua itu Pancasila pada masa berlaku UUD 1945 dan Konstitusi RI 1949 serta UUD 1950. Oke, untuk akhiran NIM 2 dan 3. Ya, silakan. Jika ada yang bersedia. Oke, silakan. NIM 23 ya. Coba Intan Utami.
Ayo Intan mana? Halo, Intan tidak hadir ya? Oke. Tidak hadir Intan. Terus Rani Fauzia. Ada tadi ya, Rani Fauzia ya. Coba Rani Fauzia. Izin menjawab, Bu. Saya belum mencari videonya karena baru tahu ini kalau ada tugas, Bu. Kamu kelas pindah atau gimana sih? Iya, pindahan, Bu. Harusnya ya kalau pindahan, setidaknya sebelum masuk ke kelas yang baru bertanya lah gitu ya, bertanya sama temennya yang sudah dari awal gitu ya, seperti apa perkuliahan yang sudah berjalan gitu ya. Saya nggak tahu nih kalian pindahnya karena apa ya, mungkin karena jadwal atau karena baru dapet kuota mungkin ya, saya nggak tahu, tapi ya jangan seperti itulah ya. Jadi bertanya lah dulu seperti apa, toh ini kan harusnya juga ya kan udah ada jeda ya, saya kan harusnya kuliah minggu lalu kan, baru masuknya di minggu ini untuk pertemuan kedua, setidaknya ya kamu sudah harus tahu apa yang sudah saya ajarkan di dalam kelas ini ya. Atau mungkin kamu sudah ada di kelas lain, terus ya harusnya sama sih ya apa yang disampaikan. Oke, siapa lagi ya? M. Raihan Fikri. M. Raihan Fikri. Tidak ada? Oke, banyak yang tidak hadir ya. Atau gimana ya kelas ini ya? Saya nggak tahu. 92 orang padahal. Muhammad Hanif. Bentar, saya catat dulu namanya siapa tadi. Maaf Bu, ada 2 Muhammad Hanif Bu. Oh iya, bentar, Muhammad Hanif yang belakang timnya 71. 12248 0071. Saya Bu. Oke. Materi 2 ya. Sudah ada belum videonya? Bu, materi 2 ya Bu. Yang kan 0 sama 1 tuh Bu, materi 1 Bu, setahu saya Bu. Oh, materi 1 ya. Kan 0 sama 1 Bu. Saya 71 kan belakangnya 1 Bu. Oke, berarti NIM 23, salah lihat berarti saya. Oke, 23 Amalia Melani Putri. Ada? Tidak ada? Oke, banyak yang nggak hadir ya. Amalia tidak hadir. Amalia Blasius ada? Ada Bu. Oke, silakan Blasius. Share link aja, copy link di kolom chat ya. Oke, sebentar. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Teknik Informatika Reguler B. Di sini saya Indonesia. Adapun perjalanan masa awal kemerdekaan.
Upaya penggantian Pancasila dengan ideologi komunis oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Upaya penggantian Pancasila dengan ideologi syariat Islam oleh gerakan DI atau TII yang dipimpin oleh Sekar Marjian Kartosuwiryo yang berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin Pledge Robert Stephen Soumokil pada tanggal 25 April 1950 yang bertujuan untuk membangun negara sendiri dengan wilayah meliputi Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan yang dilakukan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Semesta atau Premesta yang dipimpin oleh Sejarifuddin Prawira Negara dan Venet Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 terjadi pada wilayah Sumatera dan Sulawesi dengan tujuan untuk mengoreksi pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak merata dan banyak terjadi ketimpangan sosial. Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten KNIL atau Raymond Westerling pada 23 Januari 1950 dengan tujuan untuk mendirikan negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara sendiri bagi negara yaitu RIS. Yang kedua, masa Orde Lama. Munculnya gerakan PKI dan DI atau TII pada tahun 1945 sampai 1950 yang mencoba untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Implementasi Pancasila yang dilakukan ke arah ideologi liberal dengan lahirnya Republik Indonesia Serikat atau RIS dan penggantian UUD menjadi UUDS yang akhirnya tidak menjamin stabilitas pemerintahan negara Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Presiden Soekarno menjadi otoriter, penggabungan dengan ideologi nasionalis, agama, dan komunis dan menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. 3. Masa Orde Baru. Nilai-nilai Pancasila disalahartikan sebagai simbol kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Pancasila disalahgunakan sebagai alat untuk menguasai rakyat. Praktek penafsiran Pancasila Oke, sudah ya. Itu kan dari videonya pasca kemerdekaan, kan dari ada Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Kan kalau poin 2 hanya pada awal ya, masa awal kemerdekaan pada saat UUD 1945, pada saat konstitusi RIS dan juga UUD 1950. Ya tadi di video disampaikan ya ingin mengajukan semacam perubahan gitu ya, ideologi tadi yang tadi sudah disusun di awal pada saat sebelum kemerdekaan, lalu pada kemerdekaan juga sudah dideklarasikan seperti itu ya, dideklarasikan dasar negara kita ini seperti apa sih. Tapi pada saat awal kemerdekaan sampai tadi ada UUD 1950 ya, terus sistem pemerintahan pada masa itu juga ada sedikit perubahan, dia ada yang liberal, ada parlementer dan beberapa yang lain gitu ya. Nah, seperti apa sih peran Pancasila ya, peran Pancasila yang telah disusun sebelumnya oleh tokoh-tokoh tadi yang telah dirumuskan, ditetapkan pada masa tersebut. Oke, tadi siapa? Blasius ya. Gimana Blasius? Ada Blasius? Baik Bu, jadi saat masa itu peran Pancasila sendiri itu sebagai perekat serta pemersatu bangsa Indonesia dari kan sejak awal itu masih banyak suku, budaya, dan bahasa yang masih terpencar-pencar. Jadi fungsi dari Pancasila tersebut sebagai perekat dan pemersatu dari bangsa Indonesia sendiri, Bu. Oke, ya terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Bebas, siapa aja boleh ya. Nggak harus NIM 2, 3 yang menyampaikan.
Oke, jadi intinya pada masa awal kemerdekaan ya, pada masa berlaku di 1945, Konstitusi RIS 1949, lalu UUD 1950, itu seperti apa sih peran Pancasila gitu ya. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan ya. Saya ingin tahu nih pendapat kalian dari video-video yang kalian dapat ataupun dari video yang tadi ditayangkan yang didapatkan oleh temannya tadi, seperti apa sih sebenarnya pada masa-masa tersebut. Jadi kan pada masa itu awal kemerdekaan tadi masih mungkin ya, karena kita kan bangsa kita tuh sangat besar ya pada masa itu. Ya semakin besar bangsa semakin banyak dong penduduknya ya, bangsanya, manusianya. Satu manusia aja itu bisa beda pasti pemikirannya, bisa tidak sepemahaman. Jadi seperti apa sih untuk tadi Blasius bilang perekat antara satu dan yang lain gitu ya. Seperti apa sih Pancasila ini menjadi perekat pada saat itu tadi, misalnya ada yang ingin merubah ideologi bangsa tadi contohnya, terus juga sistem pemerintahan kita yang pada saat itu menjadi sistem parlementer gitu ya, sistem parlementer. Nah, inilah peran Pancasila gitu ya. Pancasila kan seperti yang kita tahu sila 1 sampai 5 seperti apa. Saya rasa sudah hafal semua. Intinya seperti apa sih nilai-nilai dalam Pancasila itu yang berlaku pada masa tersebut gitu ya. Kalau kita lihat, walaupun tadi misalnya pemerintahan kita yang tadinya menggunakan UUD 1945, terus ada konstitusi RIS, ada UU 1950 gitu ya, UUD 1950. Nah, itu kan tetap masih menerapkan gitu ya, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Contohnya perubahan dari Republik Indonesia ya, dari Republik Indonesia ke RIS itu kan, RIS itu Republik Indonesia Sementara. Kenapa sih terjadinya terbentuknya RIS itu? Nah, di situ pada masa itu bangsa Indonesia itu masih semacam belum jelas gitu ya pembagian dari wilayahnya. Oh, Indonesia tuh menetapkan Sumatera misalnya, Sumatera Jawa tuh punya dia, tapi penjajah pada saat itu Hindia Belanda itu masih mengklaim bahwa beberapa daerah itu masih bagian dari punya mereka gitu ya, bukan bangsa Indonesia. Nah, terjadinya kesalahpahaman inilah yang tadinya sampai terbentuknya Republik Indonesia Sementara itu. Oh, ini kita lagi posisi darurat nih, kita di posisi bisa hancur lagi nih, yang tadinya kita udah membangun bisa jadi hancur nih kalau kita kayak gini gitu ya pada saat itu. Nah, jadi disinilah dibentuk Republik Indonesia Sementara, dibentuk sistem pemerintahannya pada saat itu dengan masih tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, supaya negara ini tuh nggak hancur loh. Apa yang sudah kita bangun dari awal tadi, apa yang sudah kita perjuangkan dari penjajah, yang sudah kita merdekakan bangsa ini supaya tidak hancur lagi. Intinya dalam mempertahankan bangsa Indonesia pada saat itu, nilai-nilai Pancasila tersebut masih tetap dijalankan, masih tetap diterapkan, implementasikan dalam kehidupan, baik itu pada saat itu ya ada UUD sementara ya, UUD 1950, dan bentuk negaranya Republik Indonesia Sementara dengan sistem parlementer pada saat itu. Oke, mungkin seperti itu ya, kurang lebih seperti apa sih Pancasila pada masa-masa tersebut. Intinya kan pada masa awal sebelum kemerdekaan, para tokoh-tokoh, para pemuda pada saat itu sudah mengusulkan, menggalakkan kita harus bikin desa negara sebagai salah satu syarat tadi saya bilang ya, untuk bisa dikatakan merdeka. Nah, dari sini belajar terus nih, improve terus ya, ada improvement di situ. Oh, ternyata yang kita susun tuh masih kurang ini loh, masih kurang A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Jadi dari masa ke masa akan selalu ada perbaikan-perbaikan, seperti ya, perbaikan-perbaikan bukan dari isi Pancasilanya ya, bukan dari sila 1 berubah, sila 2 berubah, bukan seperti itu. Tapi seperti apa penerapan-penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, seperti itu ya untuk materi kedua. Nah,
Materi berikutnya, materi 345 ya, pada Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Ini nanti saya ingin minta pendapat kalian. Mungkin akan lebih banyak di sini ya, kelas-kelas yang lain juga lebih banyak berpendapat pada tiga era ini ya, pada tiga era ini karena mungkin lebih relate ya, lebih masih kita bisa pahami gitu ya. Kalau era-era awal-awal kemerdekaan sangat jauh ya, negara kita saja umurnya sudah berapa, jauh sekali dengan umur kalian, apalagi ya dengan umur mahasiswa. Mungkin nanti akan lebih relate di Orde Baru ataupun Reformasi. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, Pancasila pada Orde Lama. Itu ada NIM 4 dan 5. Silakan sebelum saya tunjuk. Empat dan 5. Oke, Ramadan. Ya Bu, Silakan. sebentar ya Bu, saya share dulu linknya. Oke. Itu sudah saya share Bu linknya Bu di chat. Oke, iya, lagi iklan. YouTube saya belum premium soalnya. Bentar ya.
Oke, ya itu tadi video dari Ramadan ya. Itu terkait Pancasila pada masa Orde Lama. Oke, mungkin yang ingin saya tanyakan ya, atau saya bukan tanya-tanyakan sih, saya minta pendapat kalian ya, seperti apa sih baik itu penerapan Pancasila pada masa era tersebut dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi beberapa sudah ada ya disampaikan di video cukup jelas seperti apa sih penerapan dan jika memang ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Silakan, siapa? Ramadan dulu, boleh. Baik Bu. Jadi dari video tersebut saya dapat kesimpulan. Nah, jadi penerapan Pancasila dalam era Orde Lama ini bisa dibilang nggak sepenuhnya bisa diterapkan gitu. Itu terlihat dari pembagian dari 3 eranya. Yang pertama tuh tahun 45 sampai 49. Itu malahan bisa dibilang dasar negara lain sebagai macamnya benar-benar bisa belum diimplementasin. Karena fokus utama dari semua kalangan itu pas waktu itu gimana caranya itu pertahanin kemerdekaan NKRI. Jadinya ini Pancasila sama dasar negaranya belum bisa diterapin. Terus di tahap kedua itu ini tahun 50 sampai 59 itu bisa dibilang ini untuk sementara waktu itu UUD 1945 itu diganti sama UUD sementara 1950. Itu tujuannya buat revisi undang-undang sebelumnya. Siapa tahu bisa ketemu undang-undang yang lebih baik lagi sama lebih relate lagi dalam kehidupan bangsa sama negara. Cuman setelah berjalan beberapa tahun rupanya ini hasilnya bisa dibilang naik turun. Itu karena ya itu berganti demokrasi gitu. Sebelumnya dari yang ini Pancasila terus malah tiba-tiba ganti ke liberal. Taunya pas satu periode ketiganya malah ini ganti ke sosialis gitu. Jadinya komite itu bisa dibilang hasil kerjanya naik turun, jadinya kayak stagnan gitu. Itu presiden itu gara-gara itu sampai ngeluarin dekret 1959 itu akar muasalnya karena gara-gara pembuatan undang-undang yang baru yang diharapkan bisa lebih baik lagi malah nggak selesai. Untuk penyimpangan di periode kedua ini itu ada PRRI, ada Permesta, terus ada RMS. Untuk periode ketiga itu tahun 60 sampai 65 ini itu era demokrasi terpimpin. Seperti yang dijelaskan pada video, ini Pancasila ini sama undang-undang ini lebih ke arah sosialis gitu. Terus unsur nasionalis, komunis sama agama tuh digabung. Itu bisa dibilang nggak cocok banget sama keadaan NKRI. Itu dan puncak dari itu semua itu peristiwa G30S PKI. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ramadan. Ya cukup lengkap ya dari Ramadan ya. Lengkap ya saya bilang. Ini seperti apa sih pada masa-masa Orde Lama ya, pada era Orde Lama yang tadi berubah-ubah ya, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, terus penerapan Pancasila pada saat itu masih bisa dibilang sangat minim ya, tadi sampai adanya komunis ya, kita tahu sendiri komunis kepercayaan seperti apa gitu ya, aliran seperti apa gitu ya, tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi itu sangat-sangat menyalahi Pancasila yang sudah kita susun tadi ya, yang sudah disusun oleh para tokoh-tokoh tadi ya. Sedangkan sila yang kita ketahui sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ya dari dengan adanya gerakan G30 SPKI sendiri itu juga sudah menyalahi ya. Dan juga pada masa itu, pada masa Orde Lama, pada era Orde Lama itu pada demokrasi terpimpin itu presiden diangkat seumur hidup ya, seumur hidup. Jadi
sedangkan kita kan negaranya adalah republik gitu ya. Tapi dengan sistem seperti itu tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Contohnya ya kalau kita kan kita harus musyawarah mufakat ya. Kita harus bermusyawarah untuk dapat menentukan siapa sih pemimpin kita, siapa sih kepala negara kita. Sedangkan pada masa itu presiden itu ditunjuk oleh satu golongan seperti itu ya, oleh satu golongan yang mana belum tentu loh golongan lain atau masyarakat lain, warga lain itu setuju bahwa si Soekarno ini layak untuk tetap dipertahankan jadi presiden pada saat itu ya. Jadi pada saat itu tadi terjadi beberapa perubahan demokrasi dari misalnya tadi liberal terpimpin, terus juga tadi keluarnya dekret presiden ya pada 5 Juli 1959. Perubahan ya tadi ya, dari yang pertamanya dia buat konstitusi undang-undang tadi terjadi perubahan konstitusi undang-undang 1945 menjadi konstitusi RIS dengan adanya liberal tadi dengan adanya dekret tadi berubah lagi nih, kembali lagi nih ke UUD 1945 karena ya dirasa itu tadi ada hal-hal yang menyimpang gitu ya, ada hal-hal yang dilanggar gitu ya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang tadinya sudah kita tetapkan itu sebagai dasar atau landasan negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, oke, terima kasih Ramadan. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ramadan dari prodi apa? Saya dari prodi Teknik Informatika. Dari informatika. Oke, kita lanjut ya ke materi 4 tentang Orde Baru ya. Orde Baru yang kelima nanti era reformasi. Oke, coba di 67 materi 4 ya, coba saya lihat dulu. Sebelum saya lihat mungkin ada yang mau mengajukan diri lagi seperti Ramadan. Bentar, siapa nih? Dede Agung dan Umi. Coba, boleh. Dedek dulu. Baik Bu, izin share link Ibu. Oke. Oke, coba saya share. Halo edukasi. Orde Baru atau Orba merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 hingga 1965. Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama, di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Orba dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun pada Orde Baru pun juga terjadi beberapa penyimpangan. Berikut adalah beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru. 1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden. Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multidimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke Presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri. 2. Menurunnya kualitas birokrasi. Pada zaman Orde Baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip asal Bapak senang, sehingga banyak mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. 3. Hak politik dibatasi. Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat,
yang sebenarnya melanggar hak warga negara, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada 3 partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar, dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan presiden untuk terus-menerus dipilih menjadi presiden seterusnya. 4. Pembatasan kebebasan pers. Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan ke hadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibredel atau dihentikan penerbitan beritanya. 5. Pembangunan tidak merata. Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing-masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial, antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Itulah beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru, silakan tulis di kolom komentar bila mengetahui penyimpangan lainnya. Jangan. Oke, itu tadi ya dari Dedek. Tadi siapa lagi? Umi. Umi juga sama ya? Maaf Ibu, saya boleh share screen aja nggak? Karena saya ngambil dari sebuah videonya ada Orde Lama dan Orde Baru, jadi saya cut. Oke, sebentar ya. Coba saya setting dulu. Yang direkturnya contohnya adalah piroksin. Rasio silika dan oksigennya adalah 1:3. Yang deret Coba, udah bisa share screen belum ya? pada silika dan oksigennya adalah kemudian Oke, Pak sudah terlihat? Oke, sudah. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era kemudian yang dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Misi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, DPK, dan MH, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengemban Supersmart, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.
Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Oke. Oke, terima kasih Umi ya. Jadi ini tadi Pancasila pada masa Orde Baru ya. Kalau tadi Dedek tadi ya seperti apa penyimpangan, misalnya tadi waktu itu saya di kelas mana ya saya lupa gitu ya bahasan itu dari beberapa aspek ya penyimpangannya, misalnya tadi keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, ada partai politik dan lain-lain ya. Oke, kalau Umi juga tadi dilihat di Orde Baru ya. Oke, mungkin saya minta feedbacknya dulu dari Dedek dan Umi. Mungkin Dedek dulu, silakan. Apakah saya masuk, Bu? Masuk. Oke, izin menjelaskan sedikit untuk tentang video yang sudah ditampilkan tadi. Nah, pada saat ini kan pada masa Orde Baru, Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 ini itu terjadi pergantian presiden dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, saat itu kepemimpinan si Bapak Soeharto itu tuh pada tahun-tahun awal atau tahun-tahun pertama itu terjadi beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah stabilitas negara terjaga, terus yang kedua itu pembangunan di segala bidang, terus yang ketiga itu adalah kemakmuran relatif merata. Nah, untuk tahun-tahun yang pertama gitu. Nah, karena hal ini juga Presiden Soeharto itu dijuluki oleh masyarakat Indonesia itu sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Nah, karena akibat dari dukungan yang besar dari rakyat Indonesia ini tersebut disalahgunakan nih sama Bapak Soeharto untuk mengukuhkan kepresidenan atau kepemimpinannya pada masa saat itu. Nah, oleh karena itu terjadi beberapa penyimpangan yang terjadi gitu pada masa Orde Baru ini. Yang pertama itu dibatasi kebebasan pers yang tadi dan kebebasan berpendapat. Hal ini itu dibuktikan karena beberapa wartawan itu dinyatakan hilang setelah menyuarakan pendapatnya di media. Terus yang kedua itu dibatasi kebebasan berpolitik. Hal ini ditunjukkan karena hanya ada 3 parpol seperti yang dijelaskan di video tadi. Yang pertama itu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, terus Partai Golongan Karya atau Golkar, yang selanjutnya adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Nah, yang ketiga itu adalah munculnya kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priuk sama kasus Marsina yang sempat viral waktu itu. Yang selanjutnya adalah yang keempat, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan pada saat itu. Yang kelima, yang paling krusial banget itu kayak penembak misterius atau Petrus yang waktu itu. Nah, yang mana Presiden Soeharto itu terang-terangan menyatakan bahwa itu adalah salah satu caranya untuk menekan tindak kejahatan yang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat itu juga ada beberapa mayat yang sengaja ditinggalkan tergeletak begitu saja gitu, untuk yang bertujuan sebagai shock terapi ya, mungkin yang sebagai shock terapi untuk masyarakat agar nggak melakukan tindak kejahatan yang dilarang oleh pemerintah saat itu. Nah, pada saat Orde Baru ini juga pemerintahan itu jauh dari kata bersih, bisa dibilang jauh dari kata bersih dan sangat merugikan rakyat. Terbukti pada saat pengeluaran keputusan presiden yang isinya itu cuman hanya kayak menguntungkan pihak pemerintah saja gitu. Nah, kalau dari pernyataan yang saya simpulkan tadi dapat disimpulkan kalau pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini masih sangat jauh dan dari harapan yang mana Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat menekan masyarakat untuk tunduk dan menuruti pemerintah atau atasan, yang mana terjadi doktrin demi menjaga kekuasaan yang dipegang oleh rezim tertentu pada saat itu. Terbukti juga jika tidak menuruti apa yang telah ditentukan atasan, maka mendapatkan konsekuensi yang membuat rakyat takut untuk menyuarakan pendapat. Intinya untuk Pancasila pada masa Orde Baru ini hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan bisa dibilang itu masa yang gagal dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Dedek ya.
ya memang kita lihat pada Orde Baru, kita tahu ya siapa yang memimpin pada masa itu, kan ada Presiden Soeharto pada saat itu ya. Kita tahu sendiri dia masa kepemimpinannya berapa tahun ya, sampai 32 tahun. Di situ saja sudah terlihat salah satu bentuk penyimpangan kok. Tadi yang dia Orde Lama juga kan sudah disampaikan pemilihan presiden seumur hidup begitu ya, hidup itu salah satunya. Terus ini juga masa berlaku kepemimpinan kok bisa sampai 30 tahun seperti itu ya. Terus juga tadi ada beberapa keterbatasan dalam menyampaikan pendapat. Tadi ada sampai wartawan yang hilang karena kebebasannya dalam berpendapat tadi. Terus juga ada pembatasan partai politik pada masa itu ya. Sehingga itu dengan adanya pembatasan partai politik makanya terjadilah kepemimpinan dari salah satu pihak selama ya cukup lama ya itu ya 30 tahun untuk seorang presiden dalam satu negara yang berbentuk republik. Oke, itu dari Dede. Coba dari Umi, seperti apa feedbacknya dari video yang Umi tampilkan? Ya, jadi pada masa Orde Baru, pemerintah itu awalnya ingin menerapkan Pancasila dan undang-undang secara murni dan melalui program yang namanya P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamatan Pancasila. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila tersebut mengalami penyimpangan-penyimpangan. Adapun metode yang digunakan indoktrinisasi Pancasila, itu Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila. Presiden Soeharto juga melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Dan adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Presiden Soeharto terhadap Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu menerapkan demokrasi sentralistik atau demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, sehingga peraturan dibuat sesuai dengan persetujuannya. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Presiden Soeharto juga melenggangkan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Puncak dari kepenyelewengan Presiden Soeharto adalah terjadinya krisis ekonomi moneter pada tahun 1997. Baik Bu, segitu aja. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Oke, itu ya tadi ya pendapat dari Umi dan Dede ya terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Ya, bisa kita lihat ya dengan jelas seperti apa sih penyimpangan-penyimpangan tadi disampaikan Dede, sampai ada ya mayat yang tergeletak di jalan gitu ya, karena ya mungkin salah satunya waktu itu dia terlalu dalam menyampaikan pendapatnya ya. Sebenarnya kan kita punya kebebasan dalam berpendapat ya, seperti di kelas ini aja saya boleh aja nih, kalian boleh aja nih menyampaikan pendapat kalian terkait materi kita hari ini. Beda dengan pada masa Orde Baru ya, kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Lalu juga media pada masa itu juga sangat-sangat dibatasi itu ya. Mereka tidak ingin semacam menggiring opini ke pendapat-pendapat dari masyarakat terhadap atau kritikan-kritikan dari masyarakat terhadap pemerintahan pada saat itu, karena ya sudah jelas ya pemerintahan saat itu bisa dibilang tidak baik ya, karena kan presidennya menjabat selama 32 tahun dan juga partai politiknya cuma beberapa gitu ya, dominannya ke beberapa partai politik. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke materi berikutnya, terakhir tentang era Pancasila pada masa era reformasi. Mungkin ini akan lebih banyak ya, akan lebih relate lah ke teman-teman sekalian. Oh tadi kita pada masa awal kemerdekaan sampai Orde Lama itu kan masih Soekarno, peralihan Orde Baru ada Soeharto. Nah kalau dari era reformasi sampai sekarang kita punya beberapa presiden ya, ada B.J. Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, ada Susilo Bambang Yudhoyono,
ada yang terakhir ini ada Pak Jokowi ya, Joko Widodo gitu ya. Tadi seperti apa sih penerapan Pancasila? Mungkin ada yang bisa menyampaikan atau memperlihatkan video dari masing-masing presiden atau mungkin secara keseluruhan, silakan saja untuk materi kelima. Oke, silakan jika ada yang bersedia ya. Itu untuk NIM 89 ya. 89, ntar saya lihat namanya. 89. Ahmad Egy deh, coba. Ada nggak Ahmad Egy? Egy, ada Egy? Ada, Bu. Oke, videonya ada Egy. Bentar. Atas. Oke, saya share. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Menurut Profesor Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dimaksud reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi, materi yang kita bahas kali ini adalah 1. Kurun waktu. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, kelebihan. Yang keempat, kekurangan. Serta yang kelima, solusi. Materi yang akan kita bahas pertama ialah kurun waktu demokrasi Pancasila era reformasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dimulai sejak 21 Mei 1998 hingga saat ini. Munculnya era reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia, serta ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto dan adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi total. Peristiwa Trisakti menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Ciri-ciri demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Ketiga, penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Keempat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun kelebihan dari demokrasi Pancasila di era reformasi adalah berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat dan berbicara mulai berjalan, terbukanya pintu informasi yang terbuka lebar sehingga banyak manfaat yang mudah didapat dan lebih mudah diterapkan dalam masyarakat. Kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama, iklim politik yang rusuh karena banyak masyarakat yang belum paham makna dari demokrasi. Solusinya, kita sebagai masyarakat harus memahami secara sungguh-sungguh makna demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan hukum. Yang kedua, masih adanya diskriminasi dalam mengambil keputusan. Solusinya adalah undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, meningkatnya kerusuhan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek. Solusinya adalah selain masyarakat memperbaiki dirinya, pemerintah sebaiknya juga melakukan pembenahan terhadap kinerja yang telah dilakukan sehingga undang-undang dapat terlaksana dengan semestinya. Dua 20 tahun lalu, reformasi terjadi. Ekonomi, politik, hukum berubah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Kini, apa yang berubah? Oke, itu ya. Bentar. Oke, itu ya tadi video dari Egy ya tentang Pancasila pada masa era reformasi. Ada lagi yang ingin menyampaikan videonya terlebih dahulu? Satu video lagi mungkin saya tunjuk. Dermawan Hadi Putra. Ada Dermawan? Ada, Bu. Oke, boleh di-share. Nanti habis video baru kita diskusi. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Elzaki Putri Nugraha dari kelas C status mission negarawan seperti sekarang. Reformasi Pancasila berkembang berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, termasuk pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Di dalam Pancasila termuat berbagai hal seperti adat istiadat, kebudayaan, agama, dan mencerminkan wujud pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Penerapan Pancasila sebelum reformasi 1998 mengalami berbagai masalah, seperti munculnya berbagai pemberontakan di era Orde Lama atau upaya penyalahgunaan Pancasila atas nama kekuasaan pada rezim Orde Baru. Pada era reformasi 1998, seiring dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, dan selanjutnya penerapan Pancasila juga terhalang berbagai hal. Undangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Di satu sisi, adanya kebebasan merupakan hal yang positif. Namun, juga ada beberapa sisi negatifnya, seperti terjadinya pergaulan bebas, cara interaksi yang tak beretika, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, anarkisme vandalisme, konflik horizontal, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
Selanjutnya, dalam era globalisasi ini, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa memadukan beberapa nilai baru dalam kehidupan bernegara. Kedatangan ideologi lain tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, seperti sosial media, merebaknya media online, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerapan Pancasila sebaiknya memanfaatkan teknologi agar menarik perhatian generasi muda serta masyarakat untuk lebih bisa memaknai dan mengamalkannya. Media sosial tidak boleh disia-siakan begitu saja dan selayaknya dimanfaatkan untuk menginformasikan ideologi Pancasila. Pancasila berperan penting sebagai penentu arah dan pedoman untuk bangsa Indonesia mencapai tujuan yang luhur. Pancasila juga berfungsi untuk menstabilkan keamanan negara yang memayungi masyarakat beragam sehingga tercipta bangsa yang bersatu dan berpadu. Presiden Republik Indonesia pertama menjelaskan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai pandangan hidup bangsa dan mengandung dua fungsi Pancasila sebagai pedoman serta petunjuk dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang yang menyangkut ketatanegaraan seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga diajarkan melalui pendidikan sekolah, salah satunya lewat mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal tersebut bertujuan agar generasi muda tidak melupakan Pancasila dan tertanam dalam dirinya. Melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan kurikulum terbaru, Pancasila bukan hanya diajarkan melalui teori, namun juga praktik di kehidupan nyata sehari-hari. Pancasila selalu diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Di masa reformasi hingga saat ini, masyarakat tetap dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan memaksimalkan hasil kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, penerapan Pancasila sebaiknya memanfaatkan teknologi agar menarik perhatian generasi muda serta masyarakat untuk lebih bisa memaknai dan mengamalkannya. Itulah pembahasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Oke, itu ya tadi video dari siapa tadi ya yang terakhir? Dermawan, Bu. Oh iya, Dermawan ya. Oke, mungkin saya minta seperti apa sih pendapat dari Egy dan Dermawan terkait Pancasila pada masa reformasi sampai sekarang ya. Apa sih dulu, kenapa sih kok ada reformasi, seperti apa sih pergerakan pada masa tersebut sampai terjadinya reformasi dan sampai yang kita jalani sekarang. Boleh, siapa dulu? Baik, Bu, boleh dimulai dari saya. Ya, boleh, Dermawan, silakan. Jadi pada masa reformasi ini mungkin video yang saya sampaikan lebih kepada saat sekarang. Itu Pancasila dengan sekarang ini sebagai globalisasi, yaitu sebagai ideologi terbuka, di mana perkembangan Pancasila juga seharusnya disampaikan juga dalam media online, karena sekarang kita semua tidak terlepas dari media online tersebut, sehingga penerapan Pancasila dan yang berkaitan dengan itu lebih disampaikan secara online. Dan juga pada masa reformasi ini kan udah masa kebebasan berpendapat, namun juga sisi negatifnya itu kebebasannya itu berlebihan sehingga terjadi pergaulan bebas, narkotika, dan lain sebagainya itu semakin sering dan semakin banyak. Kemudian penerapan Pancasila tadi yaitu yang harus diseimbangkan dengan perkembangan zaman dan teknologi agar Pancasila itu terus dapat diterapkan dan tidak lalai dan terlupakan. Kemudian Pancasila juga itu difungsikan sebagai menstabilkan keamanan untuk ideologi
negara kita, dan Pancasila juga sebagai pedoman dan petunjuk. Dan penerapan Pancasila juga sekarang di sekolah dan di perkuliahan juga sudah mulai tapi lebih diaktifkan lagi dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menanamkan nilai Pancasila tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih, Darmawan. Egi? Oke, baik Bu. Mungkin yang saya bisa sampaikan yaitu Pancasila dalam era reformasi ini kan berlangsung pada tahun 98 hingga sekarang ya. Nah, munculnya era reformasi ini pastinya ada lah latar belakangnya. Nah, pertama itu pastinya ada sebuah krisis ekonomi atau politik yang disebabkan oleh era sebelumnya, itu era Orde Lama gitu ya, Bu. Nah, itu munculnya era reformasi ini disebabkan ada ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno ataupun Orde Lama Orde Lama, dan adanya demonstran menginginkan adanya sebuah kebebasan gitu kan. Nah, maka dari itu muncullah era reformasi ini, Bu. Nah, terus sudah ada dikarenakan udah dari munculnya era reformasi ini, maka rakyat Indonesia sudah lumayan stabil lah, Bu, dalam segi ekonomi ataupun politiknya, Bu. Nah, terus namun masih ada beberapa tantangan-tantangan yang ada, yaitu karena kebebasan itu kita masyarakat Indonesia akan lalai dengan kebebasan itu. Terus adanya sebuah globalisasi, terus para pemuda masyarakat sekarang pastinya sangat terhasut akan adanya kebudayaan dari luar gitu, Bu. Jadi perlu pentingnya pendidikan pada para pemuda untuk masa depan bangsa ini, Bu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Egi dan Darmawan ya. Jadi dalam masa era reformasi ya, dari era reformasi sampai sekarang, seperti yang kita ketahui di tahun 1998 ya, 1998 itu ada semacam pemberontakan ya, para pemuda ya, mahasiswa. Saat itu mahasiswa ingin menurunkan Soeharto pada masa itu ya. Masa itu seperti kita tahu di Jakarta pada saat itu ya, krisis moneter juga ada ya, terjadi semacam pemberontakan ya terhadap sistem pemerintahan kita, kepemimpinan pada masa reformasi ya, sehingga pada saat itu pada tahun 1998 Presiden Soeharto itu mengundurkan diri ya, karena banyaknya permintaan dari penduduk ya, dari masyarakat pada saat itu supaya Soeharto itu mundur gitu loh. Itulah terjadi masa transisi ya pada saat itu, dari yang Orde Baru tadi seperti yang disampaikan, Orde Baru kita terbatas nih, kita dalam menyampaikan pendapat itu dibatasi, dalam media dibatasi, partai politik juga dibatasi, itu kan terkekang ya, semacam terkekang masyarakat pada masa itu, hingga terjadinya pemberontakan pada tahun 1998 yang luar biasa, demo besar-besaran sampai kita ketahui korban-korbannya ya. Korban-korbannya ada yang hilang, ada yang wafat ditembak dan lain-lain seperti itu. Itu sebagai suatu bentuk pemberontakan ya terhadap sistem pemerintahan yang dianggap sangat tidak baik pada saat itu ya. Sehingga pada masa reformasi sampai sekarang, tadi saya sampaikan juga ada beberapa presiden ya, kita sudah beberapa kali ganti presiden dari masa itu, dari masa turunnya Soeharto, pertama kali digantikan oleh Pak B.J. Habibie pada masa itu ya. Nah, pada masa masing-masing presiden itu banyak hal-hal dalam penerapan Pancasila yang diterapkan oleh masing-masing presiden. Waktu itu di kelas R26 kayaknya kalau nggak salah, di kelas saya juga cukup bagus videonya ya, menyampaikan. Jadi pada masa B.J. Habibie penerapan Pancasilanya seperti ini loh
gitu loh pada penerapan Jokowi dengan peningkatan infrastruktur ya yang kita tahu di peningkatan pada masa Pak Joko Widodo itu peningkatan infrastruktur. Itu tujuannya buat apa? Lagi-lagi balik ke nilai Pancasila tadi. Dia ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya di Jawa aja nih yang punya tol, Sumatera juga harus punya tol dong gitu. Kayak yang kita punya sekarang ya. Sumatera udah ada beberapa tol gitu. Terus juga di Sulawesi gitu ya. Dan pembangunannya harus merata, jaga karena itu tadi mengacu pada contohnya sila kelima gitu ya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lalu misalnya pada masa Gus Dur gitu ya, pada masa Pak Gus Dur adanya agama Konghucu gitu ya, itu kan terkait sila pertama ya. Intinya dari masing-masing presiden setelah era reformasi itu selalu ada semacam perubahan terkait perubahan yang baik ya, yang mana sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tadi kalau Dermawan ada kaitannya dengan teknologi gitu kan. Kita harus tetap taat pada landasan atau dasar negara. Walaupun di era sekarang kita sudah bebas gitu ya, walaupun sudah bebas dalam berpendapat, dalam apapun itu, tapi kita juga tetap punya batasan-batasan itu sendiri yang tidak boleh kita langgar ya, tidak boleh kita lewati. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi hari ini. Jadi seperti apa sih Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dari masa ke masa, dari masa awal sebelum kita merdeka, awal merdeka, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang gitu ya. Jadi seperti apa penerapannya, seperti apa penyimpangan yang terjadi, mungkin karena pada masa lalu ya kita belum settle gitu ya, negara kita tuh belum settle, masih harus semacam mencari jati diri gitu ya, mana sih yang paling baik. Jadi kan continuous improvement lah seperti itu ya, perbaikan yang berkelanjutan seperti itu, bukan cuma dalam bidang ilmu saja, tapi kan dalam berbangsa dan bernegara juga harus menerapkan hal tersebut. Oke, habis ya materi hari ini. Untuk materi referensi, materi minggu kedua ya, pertemuan kedua dan buku referensi sudah saya upload di KCR, silakan sambil dibaca-baca gitu ya untuk pendalaman materi. Intinya dalam kuliah Pancasila seperti yang saya sampaikan, saya ingin kalian lebih aktif. Itu tadi saya sampaikan, aktifnya pasti di yang bawah-bawah nih, yang era-era udah mendekati ya tahun-tahun teman-teman lahir lah gitu ya. Kalau udah masih masa awal-awal kemerdekaan gitu kan, jangan kan kalian, saya pun juga nggak terlalu relate gitu ya dengan masa-masa itu. Kita harus korek-korek lagi nih gitu tentang sejarah-sejarah bangsa Indonesia pada masa itu. Kan makin kesini makin relate dengan kehidupan kita. Jadi disitulah mungkin baru bisa mengekspresikan ya pendapatnya seperti apa, menyampaikan pendapatnya seperti apa. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi di pertemuan berikutnya berarti kan di pertemuan ketiga ya nanti kita cari waktu lagi kalau misalnya harus sesuai timeline ya. Jadi mungkin saya nanti minta kuliah pengganti tapi tidak di minggu ini ya, kuliah pengganti mungkin di Sabtu atau Minggu. Nanti saya minta ketua kelas ya untuk mencarikan waktu di Sabtu atau minggu depan ya. Minggu depan kita akan masuk di hari Kamis, Sabtunya pengganti untuk pertemuan keempat. Oke, ketua kelasnya siapa ya? Atau hadir Bu, hadir. Oh, Dery ya. Oke, Dery. Nanti tolong didiskusikan ya dengan teman-teman untuk pertemuan keempat. Seperti apa sih penggantinya ya, jadwal pengganti. Oke, ini absensi ya, biasa scan barcode. Coba sebentar. Tadi tuh saya sudah generate barcode, tapi nggak tahu ya ini masih bisa di scan nggak ya? Coba ya. Coba silakan. Sebentar. Tulisannya sih udah expired ya, nggak tahu. Coba ada yang masih bisa absen? Masih bisa, Bu. Oke, silakan absen. Saya tunggu. Senang.
Yang nggak bisa scan barcode silakan list namanya di grup WA ya, di grup WhatsApp. Di list saya tunggu sampai 14.45. Ngetik nama sendiri nggak lama kan? Pokoknya nggak lebih dari 14.45. 14.50 deh. Jangan nanti ngechatnya nulis namanya baru malam ya. Nggak saya terima. 14.50 ya. Oke. Oke, yang scan barcode sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah semua, terkait pertemuan ketiga, itu kan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di kelas yang lain, saya juga sudah minta teman-teman cari, ya semacam hari ini ya, cari video atau artikel atau berita ya, media cetak atau elektronik, boleh, yang kaitannya dengan penyimpangan dari ideologi bangsa berdasarkan bidang studi kalian masing-masing. Misalnya Ramadan prodi apa tadi informatika gitu ya. Misal penyalahgunaan kalau informatika penyalahgunaan apa ya? Misal penyalahgunaan website atau apa gitu ya yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu. Misalnya kalau di anak tambang misalnya gitu ya, atau anak apa lagi gitu ya. Itu kan misalnya tambang ilegal ya, itu kan semacam penyimpangan juga ya terkait nilai-nilai Pancasila. Ya seperti itu. Jadi nanti saya minta entah itu video ataupun Reels, mungkin video TikTok atau apa gitu ya. Nanti kita sharing bareng-bareng gitu ya terkait penyimpangan terhadap ideologi Pancasila di bidang kalian masing-masing. Oke, itu untuk minggu depan ya. Di hari Kamis ya, seperti biasa jadwal kita. Oke, itu tugasnya. Nanti kita diskusi bareng lah, kita nonton bareng lagi. Lebih bagus kalau ada video gitu ya, kita nonton bareng. Kalau ada yang di TikTok gitu kan, ini kan kayaknya banyak anak-anak TikTok nih kayaknya di sini nih. Oke, gitu aja ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.